Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kurs ataupun pada mata kuliah Ekonomi Teks in Quran dan Hadis. Apa sih Ekonomi Teks in Quran dan Hadis? Kalau di dalam bahasa Indonesia ini artinya adalah teks-teks ekonomi yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Artinya di dalam mata kuliah ini nantinya kita akan membahas terkait dengan ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang di dalamnya mengandung makna ataupun mengandung anjuran ataupun mengandung arahan terkait dengan aktivitas ekonomi. Contohnya ayat berikut. Apa yang Anda pahami dari ayat tadi? Kita tahu bahwasanya di sini adalah ayat di surat Al-Jumu'ah. Wa idza nudiyat lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Artinya apa? Ketika kita ada panggilan untuk beribadah, ketika kita ada panggilan untuk sholat, maka di situ kita dianjurkan atau diajarkan untuk menyegerakan sholat dan meninggalkan aktivitas ekonomi kita, apa? Jual beli. Tetapi lanjutan ayatnya apa? Fa idza qudiyatis sholatu fantashir fil ardi fabtaghu min fadlillah. Namun ketika sholat itu sudah selesai, maka apa yang kita lakukan? Bertebaranlah di muka bumi. Artinya apalah? Kita mengkeliling di bumi, kita mencari nafkah kita di bumi. Nah, ini salah satu contoh ayat yang ada di dalam Al-Quran yang di situ mengajarkan bahwasanya Islam tidak hanya mendorong umatnya untuk beribadah, tetapi juga mendorong umatnya untuk melakukan aktivitas muamalah. Apa tujuan aktivitas muamalahnya di sini? Yaitu untuk memenuhi misi dari ibadah tadi. Jadi kalau waktunya ibadah ya ibadah, selesai ibadah maka melakukan aktivitas muamalah. Mata kuliah ini itu dengan kode HCK02, bobotnya adalah 3 SKS, ini diperuntukkan untuk semester 2 dan menjadi mata keahlian wajib untuk di prodi perbankan syariah dengan catatan harus sudah lulus di mata kuliah studi Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena saat di mata kuliah ini kita akan membahas ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis, sehingga Anda harus sudah tahu terkait dengan studi Al-Quran seperti asbabun nuzul, nasih mansukh, am dan khos, makki, madani. Terus juga terkait dengan terkait dengan hadis, Anda sudah harus tahu apakah hadisnya ini hadis sahih, dhaif, hasan. Sehingga nanti ketika kita mempelajari ayat-ayat atau hadis yang mengenai ekonomi, kita sudah bisa memahaminya dengan metode yang digunakan oleh para ulama. Sehingga ketika kita membaca ayat, kita membaca hadis, tidak hanya cukup kita membaca ayat atau hadisnya beserta terjemahannya saja, tapi juga kita lihat dari aspek-aspeknya, dari aspek ulumul Qur'annya, dari aspek asbabun nuzul, makki, madani, am dan khos dan lain sebagainya, dari aspek hadisnya, apakah hadisnya ini sahih, hasan atau dhaif, apakah baik secara sanad ataupun baik secara matanya. Diharapkan dari perkuliahan ini Anda akan memiliki secara umum 3 kompetensi utama. Yang pertama yaitu memahami isu-isu ekonomi dalam Al-Quran dan hadis. Artinya apa? Di sini Anda bisa memahami ayat ataupun hadis yang di situ mengandung isu-isu ekonomi. Yang kedua, Anda bisa mencari ayat dan juga hadis yang di dalamnya mengandung aktivitas ekonomi atau mengandung isu-isu ekonomi dan mengelompokkan. Oh, misalkan ini ayat tentang jual beli. Oh, ini misalkan tentang hadis jual beli. Oh, ini tentang sewa menyewa. Oh, ini terkait dengan prinsip muamalah secara umum. Ini secara prinsip ekonomi secara umum. Oh, ini tentang zakat. Oh, ini tentang riba. Oh, ini tentang rezeki dan seterusnya. Artinya apa? Anda bisa mencari dan juga Anda bisa mengkelompokkan.
Yang ketiga, memahami dan mengaplikasikan ayat dan hadis ekonomi. Dan ini tujuan utama. Setelah kita paham, setelah kita bisa mencari, kita paham, dan juga kita harus mengamalkan apa yang kita pahami dari ayat dan hadis yang mengandung makna ekonomi. Contoh misalkan hukum zakat itu wajib, hadisnya ini, ayatnya ini, maka kita harus berzakat jika kita mampu. Kita tahu riba itu haram, ayatnya ini, hadisnya ini, berarti kita harus menghindari riba. Kita tahu bahwasanya rezeki itu sudah diatur oleh Allah, tapi kita harus tetap berusaha. Ayatnya ini, hadisnya ini, oh berarti kita nggak boleh berdiam saja. Ketika kita ingin mendapatkan rezeki, berarti kita juga harus berusaha. Nah, untuk materi secara umum, ini selama satu semester ini kita akan membahas poin-poin ataupun tema-tema tertentu terkait dengan ayat dan hadis ekonomi. Pertama, terkait dengan keseimbangan dunia dan akhirat. Artinya apa? Kita tahu bahwasanya ajaran Islam itu adalah prinsipnya adalah rahmatan lil alamin. Islam tidak hanya mengajarkan terkait dengan bagaimana hubungan kita dengan Allah ataupun yang terkait dengan ibadah saja, tetapi Islam juga mengajarkan bagaimana hubungan kita dengan manusia, juga yang disebut dengan muamalah. Nah, ini yang akan kita bahas di dalam pertemuan pertama. Yang kedua, kita akan membahas ayat dan hadis tentang rezeki, bagaimana pandangan Islam tentang rezeki, apakah rezeki itu selalu identik dengan uang atau ada bentuk-bentuk rezeki yang lain, dan bagaimana kita mendapatkan rezeki yang diajarkan oleh Islam, dan bagaimana ataupun apa rezeki-rezeki yang tidak boleh didapatkan secara Islam. Yang ketiga, kita akan membahas kelangkaan. Nah, ini kita tahu bahwasanya permasalahan atau isu utama di dalam masalah ekonomi adalah terkait dengan kelangkaan atau keterbatasan sumber daya. Nah, sekarang apakah benar menurut ayat atau hadis, apakah sumber daya itu langka ataupun kelangkaan itu akibat dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh kita sebagai manusia? Berikutnya kita akan membahas tentang hak milik, ada kepemilikan umum, ada kepemilikan khusus, ada kepemilikan negara, dan lain sebagainya. Kemudian kita membahas terkait dengan aktivitas ekonomi, ada di situ terkait dengan produksi, bagaimana etika produksi dalam Islam, apa saja yang boleh diproduksi dalam Islam. Kemudian kita akan berbicara ke investasi, bentuk-bentuk investasi apa saja yang dibolehkan dalam Islam, adakah ayat-ayat atau hadis yang mendorong umat Islam untuk berinvestasi, dan juga kemudian kita membahas terkait dengan konsumsi. Apa itu konsumsi? Apa saja yang bisa kita konsumsi, baik dari barang atau jasa? Apakah semua yang ada di dunia ini boleh kita konsumsi? Kita akan membahas di situ. Kemudian kita juga membahas terkait dengan filantropi, kepedulian sosial. Kita mengenal istilah ada sedekah, ada infak, ada wakaf, ada zakat. Nah, ini adalah salah satu contoh filantropi yang diajarkan oleh Islam. Ketika kita bersedekah, kita infak, itu ditujukan kepada siapa? Ketika kita wakaf, tujuannya kepada siapa? Zakat ditujukan kepada siapa? Dan siapa yang wajib mengeluarkan infak? Siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Siapa yang wajib mengeluarkan sedekah? Apa hukumnya semuanya wajib? Apakah hukumnya semua sunnah? Nah, kita akan membahas ayat ataupun hadis. Kemudian kita akan membahas terkait dengan hutang atau pinjaman. Bagaimana pandangan Islam tentang hutang? Apakah hutang itu boleh? Kalaupun boleh, hutang mana saja yang dibolehkan? Nah, kita tahu kan sekarang semuanya di zaman sekarang ada semuanya istilahnya ada pay letter, ada Shopee pay letter, ada Traveloka pay letter, ada Go pay letter, dan lain sebagainya. Apakah kita boleh? Apakah ketika kita menggunakan aplikasi tersebut itu termasuk utang yang dibolehkan? Atau adakah tuntunan di dalam Islam yang mengatur tentang utang? Nah, ini nanti akan kita cari. Nah, yang setelah itu karena kaitannya dengan utang, kita akan membahas tentang riba. Apakah itu riba? Apakah setiap tambahan itu dikatakan riba? Berapa jenis riba? Riba ada ya riba fadl, ada riba nasa, atau ada riba jahiliyah, ada riba dan sebagainya. Nah, nanti kita akan membahas ayat dan hadis tentang riba. Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana prinsip Islam terkait dengan perdagangan ketika kita berdagang, atau bagaimana prinsip Islam terkait dengan pasar. Bagaimana seharusnya perilaku pedagang dan perilaku pembeli ketika berada di
pasar. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang ayat-ayat dan hadis yang membahas tentang peran pemerintah. Apakah semuanya itu diserahkan oleh individu sebagaimana yang ada di sistem kapitalis? Apakah semuanya itu harus dikontrol oleh pemerintah sebagaimana yang ada di dalam sistem sosialis? Nah, nanti kita akan lihat ayat-ayat yang di situ membahas terkait dengan peran pemerintah, baik di dalam aktivitas ekonomi ataupun terkait dalam penetapan prinsip-prinsip ekonomi. Untuk referensi utama yang digunakan adalah Nusus Iqtisadiyah minal Kitabi wa Sunnah, karya Dr. Profesor Mondir Kahf. Ini dalam bentuk dalam bahasa Arab. Juga ada Tafsir Iqtisadi lil Qur'anil Karim, karya Dr. Rafiq Masri, dan Nadharat Iqtisadiyah fil Qur'anil Karim, karya Dr. Sauki Dunia. Nah, untuk yang berbahasa Indonesia Anda bisa lihat di sini ada ayat-ayat dan hadis ekonomi syariah, ada tafsir ayat ekonomi Al-Quran, ada tafsir ekonomi kontemporer, ada hadis ekonomi dan hadis-hadis ekonomi. Ini bisa Anda jadikan sebagai referensi, sebagai pendalaman di mata kuliah ekonomi teks in Quran dan hadis. Sebagian ada dalam bentuk PDF dan sebagian ada harus dalam bentuk hard file-nya. Ya, demikian pengantar dari mata kuliah ekonomi teks in Quran dan hadis. Kita akan bertemu kembali di dalam pertemuan berikutnya yang akan membahas terkait dengan ayat dan hadis ekonomi yang membahas tentang keseimbangan antara dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.